Assalamualaikum Abang Andi, apa khabar? Moga Allah memberi Abang Andi sihat walafiat. Hendaknya salam ukhuwah dari Malaysia. Saya Zul yang banyak mendengar YouTube Abang Andi. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian Abang Andi. Moga Allah saja yang mendapat membalas segala kebaikan yang Abang kongsikan dalam YouTube Abang Andi. Alhamdulillah, terima kasih Abang Andi. Mohon dihalalkan segala ilmu yang Abang Andi sharekan dalam YouTube itu. Abang Andi, bila saya mendengar YouTube Abang Andi, kadang-kadangnya saya fikir saya sudah faham. Tapi ada kalanya umpama selepas saya mendengar, saya diuji terus oleh Allah. Wallahu a'lam subhanallah. Akhirnya saya membuat kesimpulan bahawa saya hanya tahu, tetapi saya belum lagi faham apabila saya diuji oleh Allah dalam situasi-situasi tertentu. Mungkin kalau saya boleh kongsikan dengan Abang Andi, beberapa minggu lepas saya telah mendengar YouTube Abang Andi berkenaan dengan bisikan nafsu, kehendak Allah dan izin Allah. Setelah saya mendengar tu, alhamdulillah, saya rasa saya sudah faham. Saya bersyukur sangat-sangat. Tetapi saya seolah-olah terus mendapat ujian. Ujian tu taklah besar, tetapi saya masih lagi tertanya-tanya pada diri saya, manakah satu bisikan nafsu, kehendak Allah dan izin Allah. Selepas saya mendengar YouTube Abang Andi itu, saya terus umpama Allah jadikan saya berkehendak kepada memiliki sebuah motor. Padahal sepanjang saya hidup ini, saya bekerja dah 16 tahun ini, saya tak perlu pun kepada motor. Memadai dengan mobil ataupun kereta yang saya ada. Dengan kereta itu, saya berulang ke masjid, alhamdulillah. Saya buat urusan hanya dengan menggunakan kereta, tidak perlu pun pada motor. Tetapi minggu yang baru ini, saya diuji dengan kehendak yang sangat hebat, getaran yang sangat hebat. Asyik memikir saja untuk memiliki sebuah motor. Bukan motor besar pun, motor biasa-biasa yang boleh memudahkan saya untuk bergerak, terutama sekali ke masjid, ke kedai, membeli barang. Dan juga saya harap anak-anak saya dapat berdikari dengan bergerak sendiri apabila sudah adanya motor tersebut. Di situ saya terfikir sekali lagi, adakah ini nafsu saya ataupun kehendak Allah, ataupun akhirnya Allah izinkan saya memiliki motor ini yang mungkin sebenarnya mendatangkan kemungkaran Allah. Na'udzubillah. Saya cuba untuk melawan kehendak tu, getaran itu selama seminggu, tetapi tidak boleh hilang daripada asyik memikir untuk membeli motor. Hakikatnya saya tidak ada duit, tak ada wang untuk membeli motor. Tetapi ada satu perkara pula, seolah-olah sebelum itu kawan saya ajak saya ataupun telah jumpa satu kedai yang menawarkan harga yang sangat murah berbanding kedai-kedai yang lain. Jadi saya beranggapan mungkin itu petunjuk Allah untuk direzekikan saya memiliki motor, walaupun dengan cara membayar ansuran bulanan, dengan cara berhutang. Akhirnya saya pun belikan juga motor, walaupun dengan cara berhutang. Sekarang ini
saya cuba tertanya-tanya, adakah ini kehendak nafsu saya, ataupun adakah ini dengan izin Allah, tetapi mungkin selepas ini saya menanggung hutang, ataupun ini memang kehendak Allah yang ada hikmahnya yang saya tak tahu di kemudian hari. Wallahu alam. Mohon pencerahan daripada Abang Andi. Bukan kisah saya membeli motor itu, tapi pencerahan lebih mendalam, bagaimana kita benar-benar nak yakin bahawa itu adalah kehendak Allah, ataupun sebaliknya hanyalah nafsu kita semata-mata. Wallahu alam. Terima kasih Abang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Jul, terima kasih atas doa-doanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah juga ini pertanyaan bagus ya. Senang saya nih pertanyaan nih. Jadi ilmu Allah itu harus ditanya dahulu baru keluar. Kalau tak keluar lah dia. Ya. Emang wilayah antara kehendak dan diizinkan ini beda-beda tipis. Hampir-hampir kita tak dapat membezakannya. Aku ini dikehendaki Allah atau aku ini diizinkan Allah. Ya. Sangat banyak orang berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah kehendak Allah. Dia cakap macam itu kan. Padahal tak semua Allah kehendaki, tetapi Allah izinkan. Ya. Contohnya saja iblis. Allah suruh engkau bersujudlah kepada Adam. Iblis tak mau sujud. Akhirnya Allah usir. Terlaknat dia. Diusir dari surga, ya. Lalu apa kata iblis? Karena engkau telah mengatakan aku terlaknat, maka aku akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Berikanlah aku tempo masa, tempo waktu, panjang umur, agar aku bisa menggoda manusia, anak cucu Adam. Nah, dari sini kita harus memahami bahwa Allah mengizinkan, bukan berarti Allah mengkehendaki. Ya. Mengizinkan itu, silakan engkau nak apa aku berikan, kata Allah macam tu. Engkau mau buat apa saja aku izinkan, tapi tanggung sendiri akibatnya. Tapi kalau dikehendaki, di situ kita tak ada pilihan. Ya. Bedanya diizinkan itu masih boleh memilih. Kalau dikehendaki kita tak boleh pilih. Sama halnya orang nak merompak, nak merampok, nak mencuri, Allah izinkan. Kalau nak mencuri, mencurilah, tapi tanggung sendiri nanti akibatnya. Apakah itu dikehendaki? Tak ada Allah kehendaki. Tak mungkin Allah suruh kita mencuri, ya kan? Nah, begitu juga dalam kehidupan. Macam mana kita nak bezakan, bang? Aku ini dikehendaki Allah atau aku ini diizinkan Allah? Bezanya adalah kalau kita tuh dikehendaki, itu kita tak boleh buat apa-apa lagi. Ya. Kita tak bisa nak nolak, kita tak bisa berlari kalau kita itu sudah dikehendaki. Tapi kalau kita diizinkan, biasanya itu bercampur dengan nafsu. Nafsu kita yang mendominasi sehingga kita nak juga seperti itu, ya Allah izinkan. Tapi nanti akibatnya tanggung sendiri. Ya. Sama halnya ya kita harus bisa membaca dalam kehidupan yang makna diizinkan dan dikehendaki ini. Dan kita juga nggak bisa berteori saja ya untuk mengenal aku ini diizinkan Allah atau dikehendaki Allah. Tak bisa kita hanya sekedar teori.
Di situ butuh yang namanya proses kehidupan. Ya, contoh macam saya lah, saya sedikit bercerita. Saya dikehendaki Allah menjadi penulis. Akhirnya saya buat buku. Itu saya tak cakap saya diizinkan, tapi dikehendaki. Kenapa saya cakap itu dikehendaki? Saya tak ada bakat menulis. Saya tak ada cita-cita nak jadi penulis. Ya. Tetapi ada satu momen Allah buat saya menganggur, saya tak boleh kerja lagi, saya tak ada pekerjaan, dan di situ ilham yang turun satu-satunya adalah menulis. Allah cakap, kau buat saja buku, nanti kau jual. Dari buku itu nanti kehidupanmu. Akhirnya karena posisi saya menganggur, tak tahu lagi apa nak buat, saya tak ada lagi skill nak buat apa, yang saya mampu hanya menulis. Akhirnya saya buat buku. Ya, saya buat buku. Ketika saya buat buku, ternyata dari situlah sumber kehidupan saya. Itu dikehendaki, dipaksa, ditakdirkan. Ya, kalau sudah ditakdirkan ya begitu. Dikehendaki ya begitu. Ya, takdir ini juga ada dua. Ada yang diizinkan, ada yang dikehendaki. Apalagi yang lain? Saya mulailah beranikan diri buat YouTube. Ya, banyak teman-teman yang bertanya nak belajar. Saya ya berkongsi ilmu lah ke YouTube. Lalu saya pun tak mungkin hanya sekedar ceramah, tak mungkin hanya sekedar berbagi ilmu tentang kehidupan saya, juga saya harus pikirkan. Akhirnya saya bekerja. Ketika saya bekerja, saya ikut orang, makan gaji sama orang. Di situ Allah bagi saya penyakit. Jatuh sakit, saya tak mampu lagi nak kerja. Nah, di situ saya membaca lagi. Berarti saya dikehendaki Allah hanya fokus kepada YouTube. Tak boleh kerja ikut orang. Agar apa? Agar saya punya waktu untuk jemaah. Akhirnya dibagi saya sakit, tak boleh kerja. Ya, itu saya baca juga. Oh, mungkin gara-gara ini kalau aku kerja ikut orang tak ada masalah nak jawab macam ini, ya kan? Saya bekerja, orang nak bertanya saya tak ada masalah. Akhirnya Allah bagi saya penyakit, saya tak boleh kerja lagi. Saya fokus di YouTube. Nah, setelah saya fokus di YouTube, akhirnya Allah memberikan sumber penghidupan lagi dari YouTube, ya. Nah, itu namanya dikehendaki. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita. Ya. Nah, jadi kita tinggal bacalah. Aku ini dikehendaki Allah kah? Diizinkan Allah kah? Kalau dikehendaki Allah itu biasanya tak ada keinginan. Ya. Tak ada keinginan, tapi kita dituntun, diarahkan sehingga menjadi sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, sama juga. Selalulah kita ikuti apa arahan Allah, apa yang Allah ilhamkan, apa yang Allah kehendaki pada diri kita. Nah, kalau macam tadi itu, saya saya beli motor, bang, itu diizinkan Allah atau dikehendaki Allah? Sekarang tanya kepada diri. Kalau dikehendaki Allah, segala sesuatu mudah, ya. Segala sesuatu penuh jaminan Allah. Ya, contoh macam saya dikehendaki Allah buat YouTube. Akhirnya apa? Allah memberi jalan rezeki saya dari YouTube. Itu kan tandanya dimudahkan. Ya. Saya beli motor, bang. Apakah ini diizinkan Allah atau dikehendaki Allah? Kalau memang kita mampu membayar cicilan motor itu, kita sudah ambil kredit motor, kita bayar tiap bulan. Kalau Allah mampukan, berarti itu dikehendaki.
Tapi kalau kita sampai berhutang, tak sanggup bayar, kita tak sanggup melunasi kredit kita semakin susah. Utang sana, utang sini hanya untuk membayar itu. Di situ jelas kita itu bertindak sendiri, berarti kita itu hanya diizinkan, bukan dikehendaki. Ya, wilayah ini memang harus dibuktikan dalam hidup. Gak bisa kita main cakap-cakap aku dikehendaki Allah. Gak bisa. Harus butuh pengenalan. Ya. Kalau Allah kehendaki, segala sesuatu mudah. Segala sesuatu terbimbing, tertuntun, tertata, penuh jaminan. Ya. Memang ada juga yang Allah kehendaki, Allah berikan dulu kita keinginan. Ya. Pertama dia berikan jaminan dulu. Dia berikan jaminan kemampuan. Murah rezeki kita. Ya. Tiba-tiba rezeki kita murah, rezeki kita mudah. Ada duit lah nak beli sesuatu misalkan. Lalu berkeinginan kita. Aku inginlah nak beli rumah lah, atau nak beli motor lah. Dan di situ Allah mampukan. Ya. Makanya di sebalik keinginan kita itu terkadang harus membaca, terkadang ada juga di situ kehendak Allah. Biasanya Allah memberi dikehendaki itu setelah kita berkeinginan. Awalnya keinginan dulu. Makanya kita harus pandai baca. Aku nak kawin lah misalkan, ya kan? Tapi duit tak ada. Tapi hatiku nak kawin. Nah, itu tanda-tanda tuh Allah berkehendak. Sebentar lagi Allah nak memberi rezeki agar kita bisa berkawin, menikah. Aku nak rumah lah, tapi duit tak ada nih. Tapi ada keinginan nak rumah. Kunci dulu itu keinginan itu. Ya, kunci dulu. Tapi kita tak boleh ngotot, tak boleh ngoyo, tak boleh kita memaksakan kehendak. Keinginan sudah ada pada diriku, tapi aku belum ada kemampuan. Tunggu saja kemampuan itu. Biasanya Allah setelah keinginan dia beri kemampuan. Itu pertanda Allah kehendaki, dimudahkan. Ya, bezanya diizinkan dan dikehendaki adalah ketika kita dikehendaki itu dimudahkan. Macam saya dahulu, saya nak buat buku lah, ya, tapi saya tak yakin siapa yang beli buku saya. Saya bukan penulis, saya bukan penulis terkenal. Siapa yang beli buku saya? Tak yakin kan? Keinginan sudah ada, tapi tak yakin. Akhirnya karena saya menolak, di situ Allah paksa. Dibuat saya menganggur, putus kerja, tak tahu lagi apa nak buat. Mau tak mau saya nulis buku. Ya, di situ ada jaminan. Jaminannya apa? Daya menulis saya kencang. Hari-hari menulis, hari-hari menulis. Di situ daya menulis kencang. Itu tandanya Allah kehendaki. Itu tandanya Allah jamin. Murni. Ya. Nah, jadi apapun dalam kehidupan kita, ini Bang, apa yang sudah terjadi ini kira-kira macam mana ini Bang? Ada nggak hikmahnya? Tetap ada. Baik dikehendaki atau diizinkan, tetap ada hikmah. Tinggal bagaimana kita bisa membacanya atau tidak. Tinggal bagaimana kita bersyukur atau tidak. Terkadang untuk meraih suatu hikmah ya pahit. Ya, untuk menyadarkan seseorang, untuk mendapatkan ilmu kehidupan itu pahit. Allah memberikan kita ujian, masalah, teguran, ya. Baru di situ kita berpikir, wah ternyata aku salah. Oh ternyata hikmahnya seperti ini. Oh ternyata Allah berkata-kata seperti ini. Nah, tapi kan pahit. Ya,
Jadi untuk mencapai proses itu jangan kita langsung cakap paham. Aku dengar cakap Bang Andi, oh aku udah paham. Kalau belum mengalami, jangan cakap paham. Tak akan paham kalau belum mengalami. Yang kita dapatkan hanya sekedar pengetahuan. Di YouTube itu yang teman-teman tiap hari simak, tiap hari dengar, itu baru sekedar pengetahuan, belum ilmu. Jadi bila Bang saya dapat ilmu Bang, tunggu mengalami sendiri. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hanya menyimak, hanya mendengar, hanya menghafal cerita, itu baru pengetahuan, belum ilmu. Nah, bila kita dapat ilmu, tunggu mengalami sendiri. Dan ketika kita mengalami, kebanyakan orang goyang, kebanyakan orang ya bergegar lah, bergetar hatinya, tak karuan lah hatinya. Karena prosesnya memang ngeri-ngeri sedap, pahit. Nah disitulah kita baru dapat ilmu. Jadi berbeza ya, ilmu dunia sama ilmu akhirat. Ilmu zohir sama ilmu batin itu berbeda. Kalau ilmu dunia seperti kita pergi sekolah ya, guru tuh mengajarkan, ini tolong ya dihafal, dikasih tahu dulu tuh. Setelah itu baru dia uji. Kita sudah ada basic, kita sudah ada teori ya. Tapi kalau ilmu akhirat, kita diuji dulu baru dikasih teori. Biasanya di situ. Kalau ilmu dunia kita belajar ke sekolah, itu dikasih ilmu dulu, dikasih pengetahuan dulu, baru kita diuji. Tapi kalau ilmu akhirat ya, ilmu hakikat, diuji dahulu, baru kita dapat teorinya, baru kita dapat ilmunya. Jadi untuk mencapai keilmuan yang sejati ya harus proses, harus diuji dulu. Nah, tetap ada hikmah, baik itu dikehendaki atau diizinkan. Jadi kalau kita hendak membaca di kehidupan kita, apa yang sudah terjadi nih Bang, diizinkan Allah atau dikehendaki Allah, bacalah, baca. Kalau dikehendaki Allah, biasanya itu penuh dengan keridhaan. Allah ridho, Allah istilahnya ya memberi dengan rahmatnya. Tapi kalau diizinkan, ini belum tentu. Bisa jadi kita ya pusing kepala. Apa yang kita nak lakukan, silakan. Allah bagi pilihan. Engkau nak berbuat apa, lakukan. Engkau nak lakukan ini, lakukan itu, silakan. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Ya. Nah, tapi kalau Allah jaga kita, kita nak buat ini, nak buat itu, selalu tak bisa, selalu tak boleh. Ya. Itu tandanya Allah kehendaki. Allah bukan itu yang Allah kehendaki. Makanya tak tercapai, tak terwujud, tak bisa-bisa. Tanda Allah sayang sama kita. Ya, nak lakukan ini tak bisa, nak lakukan itu tak bisa, nak begini tak bisa. Allah larang. Allah tak ada berkehendak macam itu. Digagalkan terus. Nah, itu tanda Allah sayang. Karena Allah tahu nanti kalau diizinkan, engkau celaka. Ya. Karena Allah sayang, Allah gagalkan. Nah, jadi tanyalah kepada diri, apa yang sudah terjadi saat ini, aku ini dikehendaki Allah atau diizinkan Allah? Tanya pada diri. Semua jawaban itu ada pada diri kita. Kalau kita tertuntun, terjamin, terarah, hidup kita tertata, itu dikehendaki Allah. Karena dengan keridhoannya. Tapi kalau kita makin susah, makin susah, makin susah, susah terus, ya bisa jadi ya istidraj. Itu yang berbahaya. Sama halnya seperti orang, dia nak kaya, nak senang, nak banyak duit, akhirnya apa? Dia korup.
korupsi. Allah izinkan, ya. Allah izinkan. Aku senang-senang lah. Kau nak korupsi, korupsilah. Aku selalu izinkan. Berhasil ya. Dia curi uang negara, dia curi uang rakyat. Berhasil. Nanti di satu titik barulah Allah bongkar, Allah hinakan dia. Akhirnya apa? Tertangkap, masuk lokap, masuk penjara. Ya. Itu namanya diizinkan. Bukan berarti dikehendaki. Tak ada Allah berkehendak kita korupsi. Ya. Nah, baru nanti di akhir cerita dia sadar. Ternyata apa yang kulakukan salah. Ya. Nah, kebanyakan kita tuh tak bisa membaca macam itu. Jadi hati-hati. Kalau segala sesuatu keinginan kita, kehendak kita selalu mudah. Nah, itu kita harus tanda tanya. Kenapa ya? Aku nak buat ini boleh, aku nak buat itu bisa, aku nak begini jadi. Itu hati-hati kita. Bisa-bisa istidraj. Allah memberikan apa yang kita kehendaki. Kau nak apa silakan lakukan, aku izinkan, kata Allah. Tapi di akhir masa, di akhir hayat nanti kau celaka. Ya. Tersesat kita itu namanya. Jadi tinggal kita baca aja lah. Kalau aku nak lakukan ini, nak lakukan itu, kenapa tak boleh ya bang? Kenapa tak jadi-jadi ya bang? Kenapa gagal terus ya bang? Bisa jadi Allah tak mengizinkan, karena Allah punya kehendak yang lain, yang lebih baik. Ya. Kalau seandainya Allah izinkan, macam iblis tuh. Kau nak umur panjang, oke, ku kasih kau umur panjang. Kau nak goda manusia, ku kasih kau goda manusia. Tapi akhir cerita kau neraka nanti. Ya. Kekal kau di neraka. Tak ada lagi pintu tobat. Mau kayak itu? Ngeri kan? Kalau kita segala sesuatu keinginan ini dipenuhi Allah, segala permintaan kita dikabulkan Allah, tapi kita celaka. Itu berbahaya. Itulah orang-orang yang diizinkan. Ya. Jadi kita harus tinggal bagaimana prasangka kita kepada Allah. Aku nak buat ini tak jadi bang, aku nak buat itu tak boleh bang, aku nak melakukan ini gagal lagi bang. Bisa jadi Allah tak izinkan. Karena apa? Allah sayang pada kita. Ya. Tapi kalau memang Allah sudah berkehendak, entah bagaimanapun caranya, pasti jadi, pasti berlaku. Ya, tinggal dia cakap kun, jadi. Ya. Dan di situ ada rahmatnya, ada keridoannya. Hidup kita pasti bahagia. Tapi kalau kita segala sesuatu yang terjadi, segala keinginan terpenuhi tapi tak bahagia, itu bisa jadi hanya sekedar diizinkan, belum tentu dikehendaki. Ya, mudah-mudahan nih paham lah. Tapi susah juga nak paham. Kalau belum mengalami tak akan paham. Ya, hati-hati kita. Jadi diulang-ulang lagi, ya. Dan teman-teman juga hati-hati, bukannya saya bagaimana ya. Setiap yang saya lakukan di YouTube, setiap yang saya ucapkan di YouTube itu berdasarkan ilham. Saya dapat perintah cerita, ya sudah saya cerita. Nah, bagi orang yang ada rezeki dia pasti akan terjadi di kehidupan, ya. Kenapa ya Bang Andi? Bang Andi baru cakap, besok langsung terjadi, besok langsung kena di kehidupan saya, besok langsung saya merasakan sendiri. Itulah rezekinya. Emang ngeri-ngeri sedap. Ya, jangan dianggap angin lalu saja. Jangan lihat saya. Ya, kalau lihat saya tak masuk. Lihat ini kalam Allah ini. Ya. Jadi untuk Bang Jul dan yang lainnya, ya kita belajar terus lah. Ya, belajar terus. Pokoknya baca terus. Aku ini dikehendaki kah atau diizinkan? Ya. Biasanya kalau orang tuh dikehendaki itu ada unsur paksaan. Kita tak berdaya, tak boleh buat apa-apa. Ya, kita tak bisa memilih, tak bisa menolak. Itu dikehendaki. Tapi kalau diizinkan biasanya kita boleh memilih, tapi kita celaka.
Hati-hati kita. Diizinkan Allah belum tentu Allah ridho. Ya. Mudah-mudahan nanti pahamlah, pelan-pelan kita belajar terus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.